hati dan selalu memohon kepada ilahi. Waktu tiada pernah menanti, kakiku akan terus berlari. Harapanku takkan pernah mati, masa depan ku miliki. Akan ku hadapi dan ku arungi dengan kekuatan yang tiada ditandingi. Tabahkan hati dan selalu memohon kepada ilahi. Waktu tiada pernah menanti, kakiku akan terus berlari. Harapanku takkan pernah mati, masa depan ku miliki. Masa depan ku miliki. Pemirsa, kita sambut pembawa acara malam ini, Tina Zakaria. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Tina Zakaria bisa bersama Anda tentunya dalam penghuni terakhir 2 ekstradisi. Rasanya senang sekali ya untuk melihat bahwa semakin lama dukungan Anda terhadap para penghuni itu semakin besar. Tepuk tangan untuk Anda semua yang hadir di studio. Luar biasa ya, ada yang mensupport Ivan, Meli, kemudian mana lagi nih supporternya? Ade, Wati, Gobin, dan semuanya. Pokoknya meriah sekali ya. Iya, pemirsa, minggu lalu satu penghuni telah terekstradisi, yaitu Bule. Dan ternyata Bule pun hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bule. Anda masih di Jakarta ya, belum pulang ke Semarang, dan di sampingnya juga ada Elisa dan Adri ya, yang masuk 25 besar. Tepuk tangan dong untuk mereka. Dan pemirsa, suka atau tidak suka bahwa malam ini di antara mereka pun akan ada yang terekstradisi. Baiklah pemirsa, selama 2 jam ke depan inilah penghuni terakhir 2 ekstradisi. Iya pemirsa, untuk penghuni terakhir 2 ini baru satu penghuni yang terekstradisi yaitu Bule, dan malam ini akan ada yang terekstradisi, begitu juga minggu-minggu selanjutnya. Jadi kami ingatkan untuk Anda yang mempunyai penghuni favorit di antara mereka, jangan lupa untuk dukung mereka sebanyak-banyaknya, SMS ke 9669 atau bisa juga lewat telepon premium call di 0809 101 0809. Dan juga untuk fax kami buka di 791 90948 kalau Anda ingin bertanya kepada para penghuni, dan sekali lagi pertanyaan Anda akan diwakilkan oleh Dewan Juri untuk dibacakan. Dan malam ini pemirsa, seperti dengan minggu lalu, akan ada sebuah games. Kalau minggu lalu hanya ditempati atau partisipannya adalah hanya 3 penghuni yang menempati posisi paling atas, namun kali ini gamesnya bisa siapa saja di antara mereka. Jadi nanti akan diambil secara random 3 orang atau 3 penghuni. Mereka mengikuti games, dan untuk hadiahnya bagi sang pemenang adalah mereka yang menjadi pemenang bisa bebas terekstradisi minggu depan. Oke, sekali lagi untuk menjadi pemenangnya bisa bebas terekstradisi minggu depan. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka. Iya. Pemirsa, kalau Anda saksikan beranda penghuni terakhir 2 hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam, sudah tahu siapa bosnya minggu ini? Gobin, betul sekali. Nah, malam ini Gobin harus menyelamatkan 1 di antara 3 calon terekstradisi. Yang pasti pemirsa, kita sama-sama melihat bagaimana Gobin meraih posisi sebagai bos minggu ini.
langsung saja kita sambut Bos Gobin. Selamat pagi Gobin. Selamat pagi Tina. Ya, itu adalah salah satu ciri khas dari Gobin ya. Selamat pagi, mau siang mau malam tetap aja selamat pagi ya. Untuk Bos Gobin, saat Anda menjabat sebagai bos minggu ini, minggu ketiga, ada satu konflik yang terjadi antara Adit dan juga Ivan. Sepertinya pemirsa pun yang sudah saksikan ya di beranda bahwa Anda tidak terlalu aktif untuk menengahi konflik tersebut. Kenapa? Well, setiap konflik akan menghadirkan suatu pemecahan, dan saya rasa Ivan dan Adit sama-sama dewasa. Dia sudah memecahkan sendiri dengan cepat, dan saya ingatkan bahwa setiap konflik adalah mendewasakan kita. Oke, itulah alasannya kenapa Bos Gobin tidak terlalu aktif sekali menengahi konflik yang ada antara Adit dan juga Ivan. Tepuk tangan untuk Bos Gobin, silakan menempati tempat Anda. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa Bos Gobin nanti akan menyelamatkan 1 di antara 3 calon terekstradisi. Sehingga tersisa 2 calon terekstradisi. Di antara 2 calon terekstradisi itu, sang pemegang kunci yang minggu ini ditempati oleh... Betul sekali, Wati akan diekstradisi ya. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana Wati meraih posisi sebagai pemegang kunci minggu ini. I think you're about to hit the ground, 'cause I know, baby, that you get around. Looking at the best thing that I ever seen. I don't think that there's enough in between. Take a look at what your love can do. 5 years breaking hearts in two. Still I don't want nobody else. Too busy thinking about myself. Too busy thinking about myself. Well, you and your lips, they taste just right, like candy to my mouth. Oh, and you're dressed up to the nines. Boy, you make me just wonder how do you ever leave my... Pemirsa, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Wati, sang pemegang kunci minggu ini. Iya, itulah Wati, sang pemegang kunci minggu ini. Walaupun di awal-awal minggu agak kendor ya perjuangannya, sempat ingin mengundurkan diri ya Wati ya. Namun sepertinya semangatnya bertambah, apalagi setelah menjadi pemegang kunci. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wati. Dan pemirsa, setelah ini satu persatu penghuni selain pemegang kunci dan bos akan ditanya oleh Dewan Juri. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir 2 ekstradisi. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Di minggu ketiga ini, para penghuni nampaknya sudah mulai mengeluh bahwa mereka bosan tidak mengerjakan apa-apa kecuali ada bintang tamu atau games-games lainnya. Dan salah satu keluhan mereka adalah, terutama dari penghuni wanita, badan mereka bukannya semakin kurus, namun semakin gemuk. Tidak perlu saya sebutkan siapa namanya ya, mungkin Anda juga tahu. Yang pasti pemirsa, kita lihat sama-sama kegiatan yang mereka lakukan selama minggu ketiga ini.
Iya pemirsa, itulah yang terjadi selama 1 minggu ini atau minggu ketiga ya mereka menjalani hari-hari di Rumah Petir. Pemirsa, mereka hadir di Rumah Petir itu dengan berbagai macam alasan. Namun ada satu kesamaan ya di antara mereka. Alasannya adalah untuk bisa memenangkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Persembahan Bogor Nirwana Residence. Ini dia hadiahnya bagi sang penghuni terakhir 2. Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, berlokasi di tengah kota berhawa sejuk dan nyaman, lengkap dengan sarana dan prasarana bagi kebutuhan. Bogor Nirwana Residence mempersembahkan sebuah rumah bagi penghuni yang berhasil di rumah hunian. Rumah yang berarsitektur modern di daerah berbukit ini memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota besar. Dengan lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi, rumah 2 lantai ini memiliki berbagai ruangan, seperti 3 kamar tidur yang nyaman, sebuah ruang keluarga yang asri, serta ruang tamu yang siap menyambut kedatangan sang penghuni terakhir. Rumah ini dipersembahkan hanya bagi sang penghuni terakhir. Itulah pemirsa hadiah bagi sang penghuni terakhir 2 ya, yaitu rumah senilai 1/4 miliar dari Bogor Nirwana Residence. Dan untuk malam hari ini kembali kami tampilkan para dewan juri. Dan dewan juri kita malam ini adalah Mas Helmi Yahya, Mbak Monica Desideria, dan dewan juri selanjutnya adalah Ferdi Hasan. Selamat malam dewan juri. Malam. 3 minggu mereka telah lalui di Rumah Petir ya. Dan kalau dewan juri lihat, karakter yang lebih menonjol adalah priakah atau wanita? Masih relevan urusan gender di sini. Rasanya nggak ada, Tin. Oke kan? Ya. Sama semua. Saya Semua setuju masih sama Mas berpeluang. Helmi kayaknya. Kenapa? Setuju sama Mas Helmi. Sama ya, bahwa pria dan wanita mempunyai karakter yang sama. Mbak Monica? Sama juga? Saya kira sama. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk dewan juri malam ini. Dan pemirsa, kami masih mengundang fax Anda di 791-90948 untuk bertanya kepada para penghuni. Dan langsung saja kita masuk ke sesi interview. Untuk yang pertama adalah penghuni asal Jakarta. Kita sambut Edu. Selamat malam pada pemirsa di studio. Selamat malam pada pemirsa Antv di seluruh Indonesia. Buat mama, papa, makasih udah datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada semua pendukung yang telah mendukung saya. Buat Bule, Mbak Elisa, Mbak Adri, apa kabar? Baik ya. Dan terakhir buat dewan juri yang terhormat, selamat malam. Papanya Edu silakan berdiri. Mana papa dan mamanya? Mana papanya? Silakan Papanya? berdiri. Oh, oke. Iya. Edu, Iya, Mas Helmi. Anda lihat ayah Anda udah datang malam ini ya? Iya. Semoga Anda menjadi lebih bangga dengan ayah Anda. Iya. Oke Edu, ada satu hal yang sangat menarik minggu lalu di mana Anda mengekstradisi bule. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Yang Anda tarik kalungnya, dialah yang terekstradisi. We will both discover
Iya Mas Helmi. Gimana ngelihat yang tadi, Du? Terus terang kaget karena sama sekali waktu itu juga nggak merasa direkam atau apa kan. Ya itu refleks aja. Itu adalah terus terang aku sama Meli dekat, tapi dekat bukan dalam tanda kutip, tapi kita dekat karena memiliki Refleks kesamaan. tanpa sadar kan? Iya. Ya, aslinya begitu jadinya. Mungkin dekatnya dengan tanda seru kali Mas. Oke. Aduh, saya nggak tahu apakah ini terjadi cinta segitiga atau segi empat ya. Antara Edu, Bule, kemudian ada Meli, ada Diana. Itu 4 oknum yang terlibat. Apakah Anda menyingkirkan Bule? Ini banyak yang bertanya karena Anda minimal menyingkirkan seorang saingan. Bukan hanya untuk menjadi pengundi terakhir, tapi juga untuk merebut Meli dan Diana. Terus terang bukan, alasan saya yang utama adalah karena pertimbangan saya waktu mengekstradisi Bule, karena dia sendiri waktu saya lihat sempat pullingnya berada di bawah, dia sangat down sekali, dan saya terus terang nggak suka sama orang kayak gitu ya. Jadi walaupun pulling di bawah, tapi kita harus tetap fight dan tetap semangat. Dan dia selalu merasa bahwa dia selalu merasa ingin pulang, pasti dia akan pulang. Dan saya nggak suka akan hal itu, makanya itu adalah alasan utama saya kenapa saya harus mengekstradisi Bule. Anda senang Bule nggak ada, dengan demikian Meli lebih bisa Anda dekati? Mungkin Jujur. itu side effect, tapi jujur alasan utama saya adalah yang tadi saya ucapkan bahwa ya memang di sini adalah this is the game gitu. Kita harus punya semangat, kita harus fighter, kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh cengeng, karena ini merupakan satu permainan di mana ya semangat dan jiwa pejuang dimainkan di sini. Dewan juri, waktu Edu sudah habis. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk Edu dari Jakarta. Terima kasih. Kalau Edu mengaku bahwa dekat tapi bukan dalam satu hubungan dengan Meli, kita akan tanya bagaimana jawabannya Meli. Untuk itu kita undang dari Bandung, Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kedua kakak saya yang tercinta, Teh Lani beserta keluarga, juga buat Mela, terima kasih sudah datang setiap minggunya. Juga buat paguyuban Universitas Pasundan tempat saya kuliah, selamat malam, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Juga yang terakhir buat penonton di studio dan pemirsa Antv dimanapun Anda berada, Dewan Juri yang terhormat, selamat malam. Malam, apa kabar? Selamat malam. Kamu akan ditanya oleh juri yang ya nggak kalah lama Edu. Oke Fer, mainkan. Oke, makasih Mas Helmi. Kumaha damang Mel? Saya Pangestu, alhamdulillah. Mau nanya tadi kayaknya pelukannya romantis banget, itu direncanakan atau katanya Edu nggak sempat terekam jadi nggak sadar? Gimana perasaan kamu waktu diselamatkan oleh Edu? Ya sejujurnya saya sempat kaget sekali gitu, karena waktu itu juga ngehnya kunci saya yang terlepas, kemudian yang terlihat juga sebelah Edu yang Bule yang terlepas, jadi saya pikir juga saya yang terekstradisi, tapi ternyata Edu bilang Bule yang harus pulang. Kalau masalah pelukan, emang kita berdua dekat semenjak di camp kita sudah dekat. Saya juga mengagumi dia karena dia juga sangat pintar sekali menyanyi. Dia juga cerdas. Jadi kita memang sering bertukar pikiran dan sharing gitu. Dan mohon doa restu. Dan alasannya Edu mungkin nggak menyelamatkan kamu, dia nggak bisa pelukan dengan Bule soalnya kalau sama kamu. Enggak. Sebelumnya saya juga selamat malam untuk seseorang. Oh ada. Iya. Yang mana, coba berdiri kali ya. Where is he? Mana? Where is he? Yang mana? Tolong berdiri. Coba berdiri, yang mana? Silakan berdiri. Boleh berdiri? Iya. Agak mirip-mirip Bule juga ya. Pamer Edu. Mel, tapi kalau dilihat-lihat nih Mel, pertanyaan saya dari 6 hari belakangan, posisi kamu tuh dari 6 hari itu tiga kali tuh berada di 3 bawah. Iya, sempat 3 kali saya berada di 3 terbawah. Iya. Termasuk Sabtu kemarin ya. Iya, Sabtu kemarin. Pengen duduk di ekstradisi lagi? Sebenarnya tidak mau, benar juga kata senior yang terdahulu bahwa duduk di kursi ekstradisi sangat tidak menyenangkan. Tapi nggak ada Edu di situ.
Kecuali kalau ada pemegang kunci kembali. Oke, Dewan Juri waktu untuk Meli sudah habis. Tapi Iya. sebelumnya mohon maaf sekali lagi untuk orang tuanya Edu berdiri sejenak. Papa dan mamanya Edu, silakan berdiri. Ini kita nggak tahu ya Pak dan Bu ya, apa yang akan terjadi nanti seandainya berlanjut antara Edu dan Meli, merestui nggak? Silakan tandanya merestui dengan menunjukkan jempol atau kalau Iya, selamat ya Meli, Anda dapat restunya. Terima kasih. Tim, Iya Mas Helmi. ada yang mau bunuh diri nanti di tribun sebelahnya. Maaf ya, saya sekedar nanya kemungkinan-kemungkinannya ya. Baiklah, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Meli dari Bandung. Pemirsa, SMS masih kami tunggu terus di 9669 atau premium call di 0809 101 0809. Dan saat ini 3 posisi paling rendah untuk posisi 12 ternyata ditempati oleh Mang Ade dengan 4,08%. Sementara posisi ke-13 dengan 3,92% adalah Adit. Dan posisi paling buncit untuk saat ini adalah dengan 3,79% ditempati oleh Shirley. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir 2 ekstradisi. Ya pemirsa, Anda masih terus saksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Sudah ada 2 penghuni yang dipanggil, dihadapkan ke Dewan Juri. Masih ada banyak lagi penghuni yang akan dipanggil satu persatu. Dan untuk itu pemirsa jangan lupa SMS dukung penghuni favorit Anda ke 9669 atau telepon ke premium call di 0809 101 0809. Dan untuk Anda yang beruntung, ada 10 orang pemenang ya yang akan memenangkan 10 juta untuk malam hari ini. Dan langsung saja untuk penghuni selanjutnya yang akan kami panggilkan adalah dari Bandung. Kita sambut Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para juri, selamat malam pemirsa yang ada di studio, dan selamat malam kanggo mama sareng bapak. Selamat malam kanggo Ibu Fani anu tos ngasih jeans, ditarimakeun pisan, hatur nuhun, semoga Allah membalasnya. Selamat malam pula untuk Indonesia. Silakan Dewan Juri. Kita nggak dikasih selamat nih. Udah selamat malam. Udah ya. Orang tuanya mana? Ada papa mamanya di Iya, sini? mana? Mana? Tolong berdiri. Oke. Di atas. Silakan Dewan Juri. Iya, baik. Selamat malam Wulan. Selamat malam Ibu Monica. Wulan, bagaimana rasanya? Biasanya kan kamu melayani, tapi kemarin kita sama-sama melihat kamu dilayani makan. Gimana itu rasanya? Rasanya Ulan sangat bersyukur sekali ke Allah Subhanahu wa taala, dan Ulan rasa Ulan ini bagaikan mimpi. Oke, nggak apa-apa ke teman-teman kamu. Ketika kamu makan gitu dilayani, terus kamu gimana tuh rasanya teman-teman kamu tuh? Teman-teman Ulan semuanya pada dan Ulan ngerasa Ulan bagaikan mimpi dan terlalu cepat Ulan bahagia. Baik Wulan, sekarang kita lihat dulu ya cuplikan berikut ini ya. Kita lihat dulu. Karena gini, pas SMS Ulan tertinggi, Ulan ngerasa teman-teman Ulan tuh rada bukan ngemusuhin, rada beda aja. Jadi asalnya baiknya 100%. Oke. Jadi 40% baiknya dalam beberapa jam. Kalau nggak semua dari kita, minimal sebagian dari kita Mendingan berkeberatan. ngariu. Sementara Jadi, sayang, boleh aku jelasin dulu ya sayang, sebentar ya. Bahwa sebagian dari kita berkeberatan dengan statement Wulan semalam.
Kami tidak ada yang iri sama Wulan. Wulan boleh percaya. Wulan boleh menjadi bos, menjadi polling tertinggi. Kami nggak ada yang iri. Bukan iri, Wati, dia bilang iri. Jujur ya, jujur. Bukan iri, punten dulu. Oke teman-teman semuanya ya. Wulan, gue cuma tegasin. Gue tegasin sekali lagi, di sini nggak ada satu orang pun yang musuhin lo. Selama ini, gue nggak ganggu lo. Kalau lo merasa terganggu atas sikap gue, sorry. Kalau lo terganggu atas mata gue, ini gue. Tapi ingat, gue nggak pernah ngasih keburukan sama lo. Gue memang nggak suka kalau orang permainin gue itu, gue nggak suka. Tapi gue nggak akan ganggu orang itu. Gue cuma akan diam. Jadi kalau gue pernah tertawain Wulan lagi sholat, itu bohong. Gue juga punya Tuhan. Oke, Wulan memang mengeluarkan pernyataan yang cukup berani minggu lalu ya. Sebenarnya kenapa sih sampai bisa Wulan mengeluarkan pernyataan itu? Emang siapa sekarang yang berubah sekian persen ke Wulan ketika SMS Wulan itu paling tinggi dan sampai minggu ini juga masih ya tetap tinggi? Siapa Wulan? Jujur, saat itu gini Mbak, misalkan kita masak sayur asem. Sayur asam itu Wulan makan dan rasanya itu asam menurut Wulan, dan Wulan tak mungkin bicara asin karena Wulan nggak bisa ngejelasinnya entarnya. Ya itulah yang Wulan rasa saat itu, tapi sekarang semuanya udah pada baik semuanya. Jadi sebelum itu yang setengah baik siapa tuh? Wulan, ini ada fax dari Anum Pekanbaru, saya boleh baca ya. Wulan, hidup ini adalah perjuangan, usah kamu gentar menempuh segala rintangan yang pasti menghalang. Rumah petir hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Kamu harus sabar dan tegar karena kita diciptakan Tuhan adalah sama. Terima kasih. Pokoknya Wulan ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah untuk semuanya. Tapi Wulan perlu menjelaskan bahwa semua ke-14 di sini semuanya baik hati dan baik-baik. Wulan, saya ralat di dalam cuma ada 13. Kebanyakan. 14 termasuk kamu. Mungkin yang satu lagi bikin sayur asem kali di belakang. Tapi Wulan juga mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Wati, Mbak Sherly, sama Meli yang udah membuat Wulan memperbaiki, maksudnya cara jalan, terus maksudnya cara ini tegak. Pokoknya Wulan ucapkan walaupun bagaimana semua orang di sini baik hati semuanya. Ya, baiklah, waktu Wulan sudah habis. Tapi Wulan tadi kan sempat dibilang bahwa diajarin ya cara jalannya. Sekarang udah berubah ya jalannya. Coba silakan masuk ke tabung dengan jalan yang diajari oleh mereka. Silakan. Ya, mulai jalan. Ya, baiklah, tepuk tangan untuk Wulan dari Bandung. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal Jakarta. Kita sambut Adit. Ya, assalamualaikum semuanya, Pandeglang Jakarta, semua pemirsa Antv yang ada di mana saja. Terima kasih tetap mendukung saya dan mendukung niat baik saya dengan keberadaan saya seperti ini. Selamat malam Dewan Juri. Malam Adit. Dit, Yap. kamu merasa nggak kalau yang dianggap berubah itu adalah kamu oleh Wulan? Enggak, bukan. Karena saya selalu konsisten dengan diri saya. Jadi saya berusaha menyelaraskan perkataan, perbuatan dan pikiran saya. Walaupun mungkin orang sebagian tidak suka. Saya tahu tidak semua orang suka sama saya. Saya boleh mengatakan sesuatu pada pemirsa? Boleh, silakan. Iya. Maaf. Sekarang semua Anda lihat saya. Saya memang mantan anak jalanan. Saya mungkin kurang pendidikan, tapi saya punya prinsip dan saya percaya adanya Tuhan. Jadi bohong kalau saya pernah mentertawakan Wulan lagi sholat atau seorang Ivan. Itu sama sekali tidak benar. Saya pernah ribut dengan Ivan karena merasa bahwa Ivan tidak sependapat dengan saya. Jadi
Terserah penilaian Anda terhadap saya. Anda merasa sanksi dengan keberadaan saya atau Anda sendiri yang tertipu oleh muslihat di balik kebaikan? Saya hanya mengatakan satu hal pada Anda. Saya berada di sini itu bukan karena saya ingin tenar atau apapun. Di atas sana ada seorang enting, salah satu anak asuh saya. Dia sudah berusia 14 tahun tapi baru kelas 3 SD karena sulitnya bersekolah. Saya punya 9 anak asuh dan saya mau punya banyak lagi. Saya ingin mengatakan kepada Anda. Oke. Saya benar-benar ingin mengatakan kepada Anda, jangan lihat saya seperti ini. Saya memang bertato, saya urakan, saya mantan anak jalanan. Tapi saya peduli terhadap pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Saya peduli dan saya bukan Yohan kedua. Saya tidak mungkin merubah diri saya sebagai Wulan atau siapapun yang berada di sana. Saya adalah saya. Dan saya berusaha konsisten dengan kata-kata saya. Terima kasih. Oke, Dit. Dari sekian besar, barangkali hampir 50% facts adalah semua pemirsa mempertanyakan sikap Anda terutama terhadap Wulan dan terhadap Ivan. Hanya karena Anda terisolasi, tidak ada komunikasi, itu perlu kita sampaikan. Iya. Bagaimana Anda merefleksikan atau menghadapin bahwa ternyata banyak orang yang menggugat sikap Anda kepada Ivan dan Wulan? Sering kali saya bilang setiap kali pertemuan ini bahwa mayoritas orang Indonesia peduli pada seseorang yang kelihatan lemah dan yang tidak tegar. Tapi terhadap seorang yang tegar, kelihatan kuat seperti saya, mereka jarang peduli. Dan latar belakang saya mengakibatkan sangkaan yang jelek selalu datang kepada saya. Tapi Anda boleh tanyakan sendiri kepada Wulan. Dan mereka semua teman-teman saya. Adit dipersingkat bicara. Oke, baik. Boleh tanya kepada Wulan. Saya tidak bisa memujuk Wulan dengan kata-kata kasih atau sayang. Saya bilang Wulan. Setiap kali Wulan mengeluh pada saya selalu bilang Wulan. Wulan, kamu lihat kaca. Kalau kamu bilang kamu cantik, itulah kamu. Kalau kamu bilang kamu jelek, itulah kamu. Karena kamu terbentuk oleh diri kamu sendiri, bukan karena orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Adit dari Jakarta. Terima kasih Adit. Terima kasih. Memang itulah Adit ya, caranya memang keras namun ada kelembutan di balik kekerasan tersebut. Dan selanjutnya kita akan panggilkan dari Semarang. Kita sambut Puput. Selamat malam hadirin yang ada di studio dan semua yang melihat malam hari ini, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, dan selamat malam Dewan Juri dan selamat malam Bule. Yang tidak kamu selamatkan minggu lalu. Iya. Kenapa? Satu hal, saya menyayangi dia, tapi saya tidak menyayangi caranya. Maksudnya? Maksudnya begini. Caranya terhadap wanita? No, bukan. Dia berstatement di sini bahwa papanya tidak sayang dengan dia. Tapi satu hal, ketika saya melihat papanya mengantar dia di bandara, hanya karena masalah finansial yang sudah saya tekankan sama dia bahwa cobalah melihat orang tuanya dari sisi yang lain, bukan dari segi finansial. Justru saya sangat mengacungi jempol kepada papanya karena mengajari dia bagaimana cara mencari uang sebagai seorang laki-laki, bukan untuk menengadahkan tangan. Dan bagi saya, membuka aib keluarga di depan seluruh Indonesia adalah membuka aib diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Puput. Oke Put, sebelum kita memberikan pertanyaan untuk Puput, sekarang kita akan sama-sama lihat dulu tayangan berikut ini ya. Pinjem dia. Iya. Dari kenapa karena di sini Wulan menghargai Teh Adit, Wulan menghargai Wulan menghargai semua dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi Wulan juga di sini berharap, Wulan juga maksudnya sama, tolong hargai Wulan dengan kebiasaan Wulan. Mbak Wati, semuanya. Ini waktunya buat Wulan, bukan buat orang lain yang ngomong. Oke? Saya menghargai kalian semua dan saya minta waktu untuk bicara sama Wulan. Tapi di depan banyak gini Wulan, gini, kamu sekarang pun ngomong di sini itu juga akan membuat mereka tambah emosi gitu loh, tahu nggak? Tenang. Jadi lebih baik kamu tenangin diri kamu sendiri dulu. Saya tahu. Saya minta maaf kalau saya salah sama kamu. Wulan juga meminta Sudah. maaf. Udah. Cuman itu aja. Sekarang tidak usah Wulan memikirkan lagi Wulan juga minta maaf ke bos
Adit, Teh Tika, Bobin, semuanya Ulan minta maaf. Mungkin di sini Ulan banyak kekurangannya ataupun bagaimana, tapi Ulan harap di sini teman-teman bisa menerima Ulan apa adanya. Benar, lo udah siap. Gue bilang, lo kalau lo nggak siap mending nggak usah. Gue bilang, enggak, Wulan harus siap. Oh, monggo, gue bilang. Siap ya apapun yang terjadi ya, gue bilang. Siap. Oh ya wes, ayo kan tak buka lo. Lihat apa yang terjadi? Ya, kita cuma bisa. Oke, Put, waktu minggu saat itu, Puput masih jadi bos saat itu. Dan Wulan menolak untuk diajak ngobrol-ngobrol empat mata. Perasaan kamu gimana? Saya menghargai, karena memang pada saat itu mungkin dia tidak mau untuk ngomong sendiri bersama dengan saya sangat menghargai. Sangat menghargai? Sangat. Oke, terus kalau hari ini menurut kamu dari sekian banyak teman-teman yang ada di sini kan feeling kamu kan biasanya kuat. Siapa yang terekstradisi? Saya tekankan di sini, saya tidak tahu. Tidak tahu. Dewan juri, waktu Puput sudah habis. Oke, baik, terima kasih banyak. Untuk Tepuk tangan untuk Puput. Iya, pemirsa, untuk selanjutnya adalah penghuni asal Surabaya. Kita sambut Tika. Selamat malam semuanya. Karena besok ada Valentine's Day, saya ingin mengucapkan Happy Valentine's Day untuk keluarga saya yang tercinta, ibu saya yang tercinta, mudah-mudahan ibu sehat. Kemudian untuk kakak saya, semua keluarga saya yang di Bali, di Denpasar, di Belah Batu, di Surabaya, serta bunda saya yang tercinta di Jakarta, mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam. Tika, kamu punya seseorang yang spesial di Padang? Padang? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, oke. Iya. Saya akan mulai dengan membaca sebuah fax yang mengaku dia Honey from Padang. Oh, monggo. Senang tapi sekali. isinya cukup keras, tapi mungkin perlu kamu ketahui. Tika, dulu gue salut banget dengan kemandirian dan kepintaran you. Tapi sekarang gue bosan lihat tingkah you di beranda yang merasa sok oke. Oke, gimana Tika menanggapi itu? Pertama saya nggak tahu definisinya so oke itu gimana ya, karena saya juga nggak nonton beranda. Tapi di rumah itu saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Jadi apa yang, tapi potongan bisa didekatkan lagi dengan beranda. Potongan gambar yang ada di beranda itu saya nggak tahu sampai seberapa mereka atau pihak panitia memotong. Saya nggak tahu. Ada yang komplain waktu kamu menginterrupt Wulan yang baru akan bicara. Oke, kalau yang dimaksud dari yang di forum tadi. Salah satu. Forum itu saya yang membuka atas permintaan Wulan. Wulan yang meminta saya, Mbak Tika tolong dibukakan forum, saya kepengen bicara sama teman-teman. Itulah yang saya lakukan. Di sana saya hanya mencoba berperan sebagai moderator, menyampaikan kenyataan. Karena apa yang ingin disampaikan oleh Wulan, saya hanya ingin mencoba menyampaikannya lewat saya. Makanya kalau ada yang bilang saya mencoba menginterrupt Wulan, sebetulnya maksud saya tidak begitu. Saya hanya ingin menjelaskan kenyataan kepada teman-teman supaya nggak ada yang salah paham. Sebelum Wulan meminta kepada Tika, apakah Tika pernah terlintas bahwa mungkin penasaran juga kan sampai dia mengatakan demikian? Apakah pernah punya keinginan untuk menanyakan hal sebenarnya pada Wulan? Penasaran mengenai yang ketika Wulan mengatakan bahwa ada sekian persen. Sebetulnya saya sudah tahu. Sebelum Wulan berdiri di sini dan mengemukakan statement tersebut, saya sudah tahu ceritanya. Jadi cuman yang saya nggak nyangka adalah kenapa Wulan mengeluarkan statement tersebut. Karena menurut saya sebetulnya masalah ini bisa diselesaikan dengan yang bersangkutan secara langsung. Berarti benar ada kejadian seperti itu. Berarti benar ada salah satu atau entah dua tiga. Betul apa yang dikatakan Wulan, bahwa Wulan merasa bahwa ada 1-2 teman yang berubah. Saya bilang siapapun temannya, coba cari dan ajak bicara. Kalau memang dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada Wulan, Wulan harus bisa introspeksi diri. Apakah Wulan yang salah atau memang orang itu yang punya salah persepsi terhadap Wulan. Tika, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Mohon maaf Dewan Juri, tepuk tangan untuk Tika dari Surabaya.
Pemirsa, berdasarkan SMS Anda di 9669 atau telepon di premium call 0809-101-0809. Untuk saat ini yang menempati 3 posisi paling bawah terjadi pergerakan yang luar biasa berbeda, yaitu di posisi ke-12 dengan 5,51% ditempati oleh Puput. Di posisi ke-13 dengan 5,14% ditempati oleh Atma. Dan di posisi yang paling bawah saat ini dengan 4,57% adalah Catur. Jangan lupa pemirsa, SMS sebanyak-banyaknya atau telepon ke premium call, dan tentunya kami akan balik lagi setelah yang berikut ini. There were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, nowhere to feel inside, I still feel for you. Even if the sun refused to shine, even if romance run out of rhyme, you will still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my all of my life, I have been waiting for all you give to me. I open my eyes and showing me how to love unselfishly. I dream of this 1,000 times before. In my dreams I couldn't love you more. You will still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Yeah. Na, 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 na. And even if the sun refused to shine, even if romance run out the rhyme, you will still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Yeah. 'Cause all I need is you, my Valentine. Na, 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 na. Terima kasih. Ya, itulah pemirsa My Valentine dari Dea Mirella. Ya, bahwa Valentine tinggal 1 hari lagi. Untuk para penghuni yang masih menempati rumah petir, pastinya tidak bisa merayakan Valentine dengan pasangannya di luar sana, sehingga mereka harus merayakan bersama yang lain. Apakah di beranda minggu depan akan kita saksikan adegan Valentine antara Edu dengan Meli, atau antara Edu dengan Diana? Saksikan terus beranda. Iya, baiklah pemirsa, untuk selanjutnya akan kami panggilkan penghuni asal Makassar. Inilah Ivan.
Selamat malam pemirsa di studio. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat malam Dewan Juri dan bos. Kayaknya saya punya keluarga. Ada keluarganya saya di sana. Selamat malam buat semua keluarga di sana. Terima kasih telah datang. Umi, Abi, Inal, insya Allah selama Umi mempercayai Ivan di sini, Ivan akan tetap teguh. Terima kasih. Umi ada di Makassar. Oke, Ivan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ivan, sebelum saya mengajak pemirsa untuk melihat tayangan, ada satu fact dari Damai. Cukup oke nih ya factsnya. Ivan adalah calon dokter dan dia berprinsip tidak mau memegang wanita kecuali muhrimnya. Is it correct? It's alright. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ivan nanti juga tidak mau memegang wanita yang menjadi pasiennya? Itu termasuk darurat. Dan dalam yang saya tahu, darurat itu diperbolehkan untuk menolong orang. Itu aja. Anda tidak mau spesialis pria saja, nggak mau ya? Anda. Ntar nanti dibilang homo. Oke, kita lihat tayangan berikut. Maaf, saya boleh Shirley. Puput kayaknya salah bertindak, sangat salah bertindak. Karena kenapa? Waktu dia lemah, Bule kuat, Bule selalu memberi dia semangat. Saya tanya sama Puput, kenapa temanmu yang satu kota Semarang itu kau biarkan, kau tidak selamatkan, padahal secara nalar logika kau harus selamatkan dia. Puput mengatakan bahwa dia lemah. Itu sangat naif. Karena kenapa? Saya ingatkan sama Puput, waktu kau lemah, Bule yang bantu kau untuk menjadi kuat. Tapi ketika Bule lemah, kenapa kau tidak bantu dia untuk menjadi kuat, tidak membantu dia, tapi bahkan... Baik Ivan, agak tidak jelas statement Ivan, cuman mungkin bisa lagi diperkuat. Kenapa Anda mempertanyakan Puput yang menyelamatkan Shirley waktu itu ya, dan akhirnya membuat Bule terekstradisi? Ya, karena saya ditanya jadi saya menjawab kemarin. Silakan. Oke, jadi begini kan, saya juga kan teman sharing sama Bule, walaupun jujur saja saya kan berbeda prinsip, dia kan sangat berbeda. Kalau sangat dia berbeda. Megang perempuan terus. Iya, tapi itu hebatnya Bule, saling menghargai. Dia sangat menghargai saya dan saya sangat menghargai dia, dan dia teman sharing saya memang. Nah, waktu itu waktu 25 besar itu, sebelum masuk ke sini, Bule pernah berpesan kepada teman-teman semua, termasuk saya, bahwa Puput itu datang ke rumah Petit itu karena ada suatu hal dan lain hal, dan dia terlihat lemah sekali. Itu masalah apa? Jenayang ya. Itu Bule pernah bilang sama saya, Puput, jangan pernah menyinggung masalah jenayang, karena dia lagi tertekan, dia ingin berubah, dia ingin meninggalkan itu masalahnya itu di rumah petir. Nah, saya melihat bahwa Bule saat itu memang betul-betul sangat melindungi Puput. Ya sudah jelas ya, Bule sangat melindungi Puput. Jadi Ivan, Anda tidak setuju dengan statement Puput tentang Bule tadi? Kalau segi saya, ini kan segi Puput, beda segi saya, jadi kacamata saya ya. Ya silakan. Ya, kalau kacamata saya, walaupun saya dengan Bule teman sharing, saya juga kurang setuju tentang Bule sendiri, karena jujur saja saya adalah orang yang paling mencintai orang tua, dan saya sedih melihat orang tidak mencintai orang tuanya. Saya sangat sedih. Dan jadi sudah habis waktu Ivan. Tepuk tangan untuk Ivan dari Makassar. Terima kasih. Ya, sekali lagi salam buat Umi ya, dan Abi. Selanjutnya pemirsa dari Bandung, kita sambut Mang Ade. Assalamualaikum para pemirsa di sini dan juga para penonton ANTV di sana. Begitu juga Dewan Juri di Sindahau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wijong Wengi, keluarga Gang Jaksa, keluarga besar Yayasan Asalam Bandung, IGTKI Jawa Barat, dan ada salah satu di sini Teneng Kang Doli dari Yayasan Penderita Anak Cacat. Selamat datang. Dan juga Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, gimana kabarnya? Hari ke hari oke? Alhamdulillah. Kumaha saudara? Alhamdulillah. Ada saudara keluarga di Jalan Diponegoro di Bandung? Diponegoro, Kang Hari Lusi. Mungkin sudah. Diponegoro. Oh, ada. Nomor 18. Oh iya, dari MedLife Sejahtera. Oke. Ini ada teman-temannya Ade nih. Sebelum nanti kita lihat tayangan, saya coba bacain dulu fax-nya.
Katanya menurut mereka bahwa kita adalah orang-orang yang tahu sekali potensi Anda. Karena kita adalah teman-teman yang pernah bekerja sama dan sangat mendukung Ade Harry. Alhamdulillah. Di sini Ade Harry Petir 2. Mungkin ini kakaknya Ade Harry Potter ya. Alhamdulillah. Tapi Ade masih belum menunjukkan sifat aslinya, yaitu jiwa kepemimpinannya, bijaksana, ide-idenya dan jiwa humorisnya. Waduh. Terus mendukung Ade katanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk keluarga besar MedLife Sejahtera, Teh Ipah dan Umi Wan. Ya, Fatimah. Mira, Siti, Isa, Dan Desi, Ibu Mira. Eno, Asep, Ya. Ade ya. Iya, terima kasih. Oke, nah sekarang sebelum kita kasih pertanyaan untuk Ade, boleh. Kita akan lihat dulu tayangan berikut ini ya, sama-sama ya. Mangga. Bos tahu kan kalau bos itu satu daerah ya dengan bule. Kenapa nggak kepikiran? Kayaknya kalau lihat dari tayangan tadi, Ade kayaknya bingung kenapa Puput nggak menyelamatkan bule yang berasal dari satu kota ya. Betul, saya pikir juga seperti itu. Kenapa Mbak Puput itu tidak menyelamatkan satu daerahnya? Atau mungkin waktu itu strateginya dia menyelamatkan Sally karena memang Sally masakannya sangat enak dan saat itu mungkin dia tergantung pada Edu yang sebagai pemegang kunci, akan tapi semuanya serba tidak bisa ditebak, unpredictable. Jadi masakan juga sangat menentukan ya ternyata ya. Itu seperti itu. Kalau saya melihat titik tayangan tadi, Fer, saya lihat ada stres. Sisiran rambutnya ya. Iya tadi masih berdiri loh. Apa emang kalau malam begitu ya? Semakin malam begitu. Tambah stres? Saya mencoba dengan gaya rambut yang lain pada malam hari. Ya, tapi yang kelihatan stres. Iya. Oke, baik. Waktu sudah habis untuk saya ingin menyapa anak saya dulu, Mbak Tina, Ibeng dan istri saya. Mana nih Ibeng nih? Diri dong Ibeng. Ibeng, doa Ibeng terkabul. Alhamdulillah ayah bisa berdiri di podium ini di penghuni terakhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mang Ade dari Bandung. Ibeng jangan lupa ya lihat Papa terus ya di Beranda setiap hari ya. Dan pemirsa untuk hari Senin setelah Anda menyaksikan Beranda dari jam 8 sampai jam 9 Anda bisa saksikan ya pada jam 9 malam Katakan Cinta dengan Bunga. Jadi Anda bisa saksikan ya. Ada Dave Hendrik, Asti Ananta, juga Pinkan Mambo, Baim, De Ananda, Paul T5, Stanley Sagala, Andin dan juga Rika Ruslan. Ya, selanjutnya kita akan panggilkan untuk penghuni lainnya dihadapkan ke Dewan Juri. Dari Medan kita sambut Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri, para pemirsa yang ada di studio, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Kota Medan, dan teman-teman seperjuanganku yang berada di Tabung, dan teman-temanku Bule, Elisa, dan Adri. Malam Shirley. Malam Mbak Monica. Baik, kita langsung lihat aja ya cuplikan tayangan berikut ini. Saya pilih Puput sekali lagi di antara Meli, Shirley dan Bule, siapakah yang akan Anda selamatkan? Shirley. Oke, Shirley, Anda selamat malam ini. Anda diselamatkan oleh Bos Puput. Ya, silakan bergerak menuju dekat saya. Shirley, Anda selamat. Ya, padahal berkali-kali Anda masuk di 3 posisi paling rendah ya untuk polling harian. Oke, Shirley, tadi kelihatan banget kamu nih cool ya, dingin banget gitu ya. Padahal kamu diselamatkan gitu, tapi tidak ada pelukan, tidak ada terima kasih ke Puput. Kamu nggak nyangka atau kamu ada something dengan Puput? Saya sangat berterima kasih kepada Bos Puput pada saat itu, apapun alasannya menyelamatkan Shirley. Karena Shirley di sini menjelaskan, Shirley di sini kita adalah berjuang bersama dan bersaing dalam tujuan yang sama. Jadi di sini Shirley jelaskan,
Suatu saat Sally akan membalas kebaikannya ketika Sally berada di posisi yang sama dengan dia. Tetapi itu bukan berarti saya harus menurut apapun menurut dia gitu. Tetapi pasti akan dibalas. Jadi kamu berhutang sekarang pada Puput. Ya, itu lihat kondisinya seperti apa, tapi saya mengatakan di sini pasti ada take and give. Dewan juri, waktu untuk Shirley sudah habis. Tepuk tangan untuk Shirley dari Medan. Dan berikutnya kami akan panggilkan penghuni asal Surabaya. Kita sambut Atma. Assalamualaikum, selamat malam, terima kasih atas kehadiran keluarga Mas Pung dan Mas Faris dari Esmo Jakarta. Dan selamat malam untuk Dewan Juri, serta terima kasih atas segala dukungan dari Surabaya, khususnya Sidoarjo, JFC Jember, Samarinda, Balikpapan, dan seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga saya bisa merealisasikan misi sosial saya, dan apabila saya mendapatkan hadiah itu, saya akan insya Allah bila diberikan kekuatan dari Tuhan, saya akan mendirikan sebuah panti asuhan di mana juga sebagai wadah dan pembinaan generasi muda. Terima kasih. Malam Atma. Selamat malam. Atma, Anda keren, koreografer. Tapi kita belum lihat karakter yang benar-benar mencuat ya. Dan terbukti pemirsa pun Anda dalam apa yang diumumkan oleh Tina tadi juga termasuk bottom 3. Ada punya komentar atau ada punya strategi tertentu? Saya belum ada strategi tertentu. Saya ingin mencari jati diri saya sendiri untuk beberapa minggu ini. Apalagi setelah saya mendapatkan trauma benturan pada seminggu yang lalu, itu cukup membuat saya agak sedikit merehabilitasi semangat maupun stamina saya seperti itu. Tidak khawatir Anda akan nanti masuk di 3 terbawah dan akan diekstradisi, calon terekstradisi? Khawatir pasti, tapi semuanya saya tanggapi dengan optimis. Dewan juri, waktu Atma sudah habis. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Atma dari Surabaya. Memang pembawaan Atma sangat cool sekali ya, Mas. Bisa dibilang sangat diam sekali. Dan pemirsa, kembali terjadi pergerakan yang berbeda ya untuk 3 posisi paling bawah berdasarkan polling Anda dari SMS maupun dari premium call. Kali ini di posisi ke-12 dengan 5,53% adalah Edu. Di posisi ke-13 dengan 5,50% adalah Tika. Dan di posisi buncit untuk saat ini adalah dengan 5,35% Shirley. Pemirsa, jangan lupa untuk SMS lah sebanyak-banyaknya ke 9669 atau telepon ke 080910100809 dan kami akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Ivan, pikirkan jawaban Anda. Silakan. Bismillah. Anda melangkah kemana? Oke. Edu, itu pilihan Anda? Itu pilihan Anda. Oke. Karena sudah diambil Ivan, Anda harus ke bodyguard yang paling kiri. Oke. Anda masing-masing sudah menentukan jawaban. Kita akan hitung satu persatu. Silakan. Bodyguard pertama, Anda hitung berapa simpul tali Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, oke. Yang adik berapa? Tolong Anda dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, Ivan unggul sekarang 13, 12. Baik, Edu, kalau pilihan Anda 14, Anda yang akan mendapatkan kartu bebas ekstradisi dan Anda akan bertahan selama 2 minggu minimal. Tetapi kalau ini di bawah 13, maka Ivan yang akan mendapatkan kartu bebas ekstradisi. Silakan Anda hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Dengan demikian pemenangnya adalah Ivan. Oke, selamat Ivan. Minimal Anda akan bertahan 2 minggu lagi. Adek, Anda masih kritis. Edu, Anda masih kritis. Oke, saya kembalikan pada Tina. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Pak Selvi. Dan seperti yang Anda sudah saksikan bahwa yang mendapatkan tiket untuk bebas ekstradisi minggu depan adalah Ivan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ivan dari Makassar. Dan pemirsa, saat ini SMS di 9669 maupun telepon di premium call 0809 101 0809 sudah kami tutup. Setelah ini kami akan umumkan siapakah yang harus duduk di kursi calon terekstradisi. Pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus penghuni terakhir 2 ekstradisi. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Beberapa saat lalu telah Anda saksikan games yang dipimpin oleh Mas Helmi untuk memenangkan tiket bebas ekstradisi untuk minggu depan yang dimenangkan oleh Ivan. Dan ternyata kalau misalnya Ivan duduk di kursi calon terekstradisi dan terekstradisi, maka tiket tersebut tidak berlaku. Dan pemirsa, saat ini saya harus bacakan siapa yang menempati 3 posisi paling bawah otomatis sebagai calon terekstradisi. Mereka adalah di posisi ke-12 dengan 5,64% ditempati oleh Atma. Silakan Atma menempati kursi calon terekstradisi. Sementara di posisi ke-13 dengan 5,51% ditempati oleh Meli. Dan selanjutnya pemirsa, di posisi paling bawah saat ini, di posisi 14 dengan 5,05% ternyata ditempati oleh Shirley. Sekali lagi pemirsa, untuk 3 calon terekstradisi adalah Atma dari Surabaya, Meli dari Bandung, kemudian Shirley dari Medan. Dan masing-masing dari calon terekstradisi akan mengatakan evil wish mereka jika mereka terekstradisi. Silakan Dewan Juri. Meli, Shirley, 2 kali berturut-turut, 2 minggu berturut-turut Anda di situ. Minggu lalu Anda selamat. Kita akan lihat apakah minggu ini juga Anda selamat. Oke, seperti dikatakan oleh Tina, Atma, kalau Anda terekstradisi, kutukan apa, konsekuensi apa yang Anda akan kirimkan kepada yang bertahan? Tidur tanpa alas sama sekali. Selama berapa hari? 2 hari. Ferdi diambil 1 dan kita lihat berapa hari. Tidur tanpa alas. Pakai baju ya. Oke. Berapa? 2 hari. Karena kita suka dengan idenya, kita tambah 1 hari, 3 hari. 3 hari. Meli? Ya, seperti minggu kemarin saya ingin mereka puasa mutih. Puasa mutih berapa hari? 3 hari. 3 hari. Fer, dilihat. Oke, kita coba. 3 hari. Sini jawabannya 1 hari. 1 hari. Oke, Shirley. Tetap seperti minggu lalu. Gotong royong bersihkan rumah selama 2 hari tanpa terkecuali, termasuk bos dan pemegang kunci. Bos dan pemegang kunci. Kita tambah 1, 3 hari biar rumah lebih bersih.
Saya kembalikan ke Tina, silakan Tin. Terima kasih Mas Helmi, dan seperti biasa bahwa bos harus menyelamatkan 1 di antara 3 calon terekstradisi. Untuk itu kita panggilkan Bos Gobin, silakan. Oke, Bos Gobin, sebelum Anda memutuskan siapa yang akan Anda selamatkan, apakah itu Catur, Merly, atau Shirley, masing-masing dari Anda mempunyai kesempatan untuk memberikan statement atau merayu, mengambil hati sang bos agar Anda diselamatkan pada malam hari ini. Waktu Anda tidak lama ya, sangat singkat sekali. Manfaatkanlah waktu Anda semaksimal mungkin. Mulai dari Atma, silakan. Terima kasih Gobin, saya memiliki misi sosial yang hampir sama dengan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti dengan keadaan saya. Terima kasih. Oke. Sudah. Meli, silakan. Ya, terus terang saya juga banyak belajar di rumah itu, apalagi dengan berbagai karakter dan sifat yang berbeda. Saya banyak sekali belajar, termasuk sama Bos Gobin sendiri. Jadi apapun keputusannya, saya percaya itulah yang terbaik. Silakan Shirley. Oke, saya rasa Mas Gobin sudah tahu apa tujuan saya datang ke situ. Saya yakin Anda memiliki penilaian yang tepat. Oke, cukup Shirley. Bos Gobin, selain Anda mendengarkan statement dari masing-masing dari calon terekstradisi, Anda juga sudah mendengarkan evil wish atau kutukan yang akan mereka berikan seandainya mereka terekstradisi. Itu mungkin bisa jadikan bahan pertimbangan. Untuk itu, Bos Gobin, apakah Anda sudah mantap dengan pilihan Anda siapa yang akan Anda selamatkan? Silakan. Sahabat terbaikku, kalian sahabat terbaikku, dan saya harus memilih 1 di antara 3 orang terbaik yang ada di sini. Semoga apa yang saya pilih, saya selamatkan adalah pilihan yang terbaik untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Hari ini saya akan menyelamatkan Atma. Silakan Atma. Iya, pemirsa, Anda sudah saksikan bahwa yang diselamatkan oleh Bos Gobin adalah Atma. Masih tersisa 2, yaitu Meli dari Bandung, juga Shirley dari Medan. Siapakah yang akan diekstradisi oleh sang pemegang kunci, yaitu Wati? Apakah Meli? Apakah Shirley dari Medan? Anda bisa tahu tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih terus saksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi, dan sudah Anda saksikan bahwa sebelumnya Bos Gobin telah menyelamatkan Atma di antara Meli dan juga Shirley. Anda bisa lihat wajahnya satu persatu. Meli dan Shirley masing-masing sudah duduk di kursi ini minggu lalu. Dan sekali lagi, ini adalah tugas untuk pemegang kunci untuk mengekstradisi 1 di antara 2 penghuni yang duduk di kursi ini. Untuk itu, kita panggilkan Wati. Silakan Wati menuju podium, diikuti oleh para penghuni lainnya. Pasti ini merupakan keputusan yang sangat sulit sekali pemirsa untuk Wati. Dan Wati, Anda masih punya kesempatan ya untuk memikir selama beberapa second atau beberapa detik. Untuk Meli dan Shirley. Meli dan Shirley, secara singkat, ungkapkan perasaan Anda atau ambillah hati Wati agar Anda tidak terekstradisi. Silakan Wati, Meli. Ya, sejujurnya walaupun kita satu kamar sama Mbak Wati, setiap hari saya tidak pernah menginduksi siapa yang akan diekstradisi sama Mbak Wati. Apapun keputusan Mbak Wati, saya tahu itulah yang terbaik buat kita semua.
Sherly, silakan. Oke, Mbak Wati, saya yakin apapun keputusan Anda itu adalah yang tepat. Sayang sekali bahwa kesempatan yang diberikan kepada Anda tidak Anda maksimalkan. Sekali lagi saya beri kesempatan ya untuk Anda. Lebih diungkapkan lagi bagaimana harapan Anda agar terus bertahan di Rumah Petir. Silakan Meli. Ya, saya terus bersemangat. Kemarin saya diselamatkan oleh Edu. 1 minggu saya berusaha memberikan yang terbaik untuk pendukung saya. Saya berusaha memberikan yang terbaik buat semuanya. Hari ini apabila Mbak Wati memang menyelamatkan saya juga akan memberikan yang terbaik untuk seluruhnya, semuanya. Oke, Sherly mungkin janji apa yang Anda berikan seandainya Anda diselamatkan oleh Wati tidak terekstradisi? Di sini Sherly tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mungkin suatu saat, kalaupun Sherly masih bertahan di Rumah Petir, mungkin kembali Sherly katakan take and give. Ya, itu adalah statement dari dua calon terekstradisi yang tersisa, Meli dan Sherly. Wati, Anda sudah menetapkan keputusan Anda? Insya Allah. Sebelumnya Anda sudah perkirakan bahwa yang duduk di sini pilihan Anda adalah Meli dan Sherly. Apakah Anda sudah ada bayangan sebelumnya? Sudah. Berarti itu memudahkan Anda untuk memberikan keputusan siapa yang Anda ekstradisi. Insya Allah. Baiklah pemirsa, sekali lagi bahwa sebagai tanda Wati untuk mengekstradisi apakah itu Meli, apakah itu Sherly adalah dengan dicopot kalung yang mereka kenakan. Oke. Dipikirkan baik-baik. Dipikirkan baik-baik sekali lagi, apakah itu Meli yang Anda ekstradisi ataukah itu Sherly yang Anda ekstradisi? Oke, seperti yang ada penonton katakan, Anda harus tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa yang bisa mungkin menguntungkan Anda seandainya Anda selamatkan tidak mengekstradisi dia. Oke, ya baiklah Wati, silakan. Malam ini saya sangat tidak menduga kalau Meli dan Sherly berada di kursi ekstradisi karena mereka adalah teman sekamar saya dan yakin mereka tahu dan yakin akan pilihan saya. Sherly, saya sangat salut sama kamu. Kamu adalah orang yang sangat cuek, tapi kamu baik hati. Meli, kamu adalah wanita yang sangat sempurna bagi saya. Yang saya ingat, Meli, di saat kamu berulang tahun tanggal 3 kemarin, kamu sempat mencium saya saking kamu gembira, tapi sempat juga kamu sedih karena hari ulang tahun kamu dirayakan sendiri dan di Rumah Petir. Semoga aja pilihan saya kalian bisa menerima dengan lapang dada, dan saya yakin kalian adalah tetap keluarga saya dan adik-adik saya. Wati, sebelum Anda memberikan keputusan Anda, untuk penonton di studio, kita beri support untuk Meli, untuk Sherly. Sekali lagi saya harus ingatkan bahwa tanda Anda untuk mengekstradisi satu di antara dua calon terekstradisi adalah dengan dicopotnya kalung yang mereka kenakan. Oke, silakan dengan putusan Anda.
Kan yakin? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu jangan. Janji ya, Peter ya. Nggak apa-apa. Baik ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selalu tenang Meli ya. Nanti kita bertemu lagi ya. Statementmu ya sayang ya. Iya. Tenang, makasih ya. Pening sih. Stop, jangan nangis. Meli semalam meleset. Semalam kita tidur di sabaran. Kayak ya. Ya, baik ya. Meli. Iya. Enggak apa-apa. I love you always. Iya. Thank you. Thank you ya. Ika, juga gue banyak belajar dari lo. Thank you banget ya. Pintar ya, di rumah adik gue. Aku gak bisa bahagia. Serta beriku juga ya. Adik tuh gak ada apa ya. Iya. Thank you man. Iya, thank you ya. Meli asal dari Bandung telah terekstradisi pada malam hari ini. Untuk sang kekasihnya Meli dan keluarganya Meli sesaat lagi nantikan kedatangannya untuk kembali ke pelukan Anda. Dan pemirsa, untuk Anda yang sudah berpartisipasi dengan memilih pengundi favorit Anda dengan SMS maupun telepon ke Premium Call, ini adalah nama-nama pemenangnya, 10 orang pemenang yang memenangkan total 10 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Beranda Penghuni Terakhir 2 dari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Tina Zakaria, selamat malam. Baik ya.